Kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Michi. Saat ini, ia akan pergi ke rumah teman kerjanya yang hilang kabar selama lebih dari 1 minggu. Sesampainya di rumah, si teman rupanya baik-baik saja. Sempat meminta maaf karena hilang kabar terlalu lama. Si teman permisi dulu ke belakang, mengambil sebuah tambang. Kemudian, memberitahu Michi jika hasil kerjanya selama 1 minggu ada di atas meja. Tanpa sadar, jika saat ini si rekan berniat untuk bundir. Melihat rekannya seperti itu, Michi buru-buru pulang dan melaporkan apa yang dilihatnya ke polisi. Setelah memberikan keterangan, ia dijemput oleh kedua rekan kerjanya yang lain bernama Yabe dan Junko untuk makan, sekaligus mendiskusikan apa yang sebenarnya terjadi dengan mendiang, apakah dia punya depresi atau tidak, dan jika dia depresi, apakah tidak ada cara lain selain melakukan hal seperti itu. Di tempat kerja, Michi terus melamun terkait kematian rekannya. Masih tak habis pikir, kenapa si rekan harus berakhir seperti itu? Baru saja selesai ditenangkan oleh Junko, kini Yabe mengajak mereka berdua untuk melihat sebuah disk milik si rekan yang ternyata berisi gambar kamarnya dengan adegan yang sama, serta bayangan si rekan yang terdapat di salah satu layar monitor. Di tempat lain terlihat Yabe mendapat panggilan dari seseorang yang meminta pertolongan. Tahu jika orang itu adalah si rekan yang belum lama ini meninggal, ia pun langsung pergi ke rumahnya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, ditambah dengan foto yang rekannya kirimkan, yang tentu saja membuat Yabe sangat penasaran. Namun sesampainya di rumah, Yabe malah menemukan sebuah kertas bertuliskan ruang terlarang dan penampakan seperti ini. Di perjalanan pulang, Yabe tak sengaja melihat sebuah pintu dengan terbungkus lakban merah. Ingat dengan tulisan ruang terlarang, Yabe pun memberanikan diri untuk memasuki ruang tersebut. Tapi apa yang terjadi? Ya, ada seonggok entah itu juri roh atau manusia biasa. Sejak hari itu, Yabe mulai hilang kabar dan tak masuk kerja selama beberapa hari. Hal itu tentu membuat Michi dan Junko keheranan dengan apa yang sebenarnya menimpa Yabe saat ini. Terlampau penasaran, Michi pun berniat untuk mengunjungi rumahnya. Namun karena lupa jika di tempat kerjanya ada telepon, ia pun memutuskan untuk menelponnya terlebih dahulu. Yang baru saja nomor ditekan, Yabe akhirnya muncul dan langsung memasuki ruangan tanpa memperdulikan Junko yang tidak berhenti bertanya terkait kondisinya. Di tempat kerjanya, Michi ditegur oleh Pak Bos terkait ia yang terlalu perhatian dengan Yabe. Menurutnya, perhatian yang terlalu berlebihan kepada seorang teman justru akan menyakiti si pemberi perhatian itu sendiri, di mana si bos memberikan sebuah pendapat bahwa Michi lebih baik menjauhi Yabe karena itu adalah satu-satunya pilihan yang terbaik. Tanpa menggubris peringatan Pak Bos, Michi kembali menghampiri Yabe untuk menanyakan kabarnya hari ini. Di sini Yabe mulai bercerita jika setelah ia memasuki ruang terlarang, pintu dengan lakban merah, ia melihat sosok yang mengerikan, tubuhnya menjadi kedinginan, dan meminta Michi untuk jangan pernah sekali-kali memasuki ruangan itu. Selesai dengan cerita si Yabe, Michi pun akhirnya pulang setelah jam kerjanya telah selesai. Namun di tengah perjalanan, ia malah melihat pemandangan seperti ini. Ya, setelah melihat orang bundir di jalan, singkat cerita Michi sudah kembali bekerja dan kali ini ia dan Junko kehilangan bosnya yang tiba-tiba saja menghilang entah kemana. Sudah coba tanya ke sana ke sini tapi tetap tidak ada. Junko yang penasaran kemana hilangnya si bos pun memilih untuk mencarinya sendiri, di mana Michi yang baru saja dihubungi oleh Yabe yang meminta pertolongan pun langsung menghampirinya, tetapi
Yabe berubah menjadi noda hitam dengan suara yang masih terdengar jelas oleh Michi. Takut jika Junko kenapa-napa, Michi yang masih takut atas kejadian barusan pun langsung mencari di mana Junko yang ternyata baru saja memasuki ruang terlarang. Sempat ditarik keluar oleh Michi, Junko malah berontak dan kembali masuk ke dalam sehingga Junko. setelah melewati kejadian mengerikan tersebut, Junko tiba-tiba saja berubah menjadi aneh. Tatapan matanya tampak kosong seperti orang yang punya kelainan mental, terus meminta tolong dan merasa kedinginan seperti yang Yabe rasakan, sehingga Michi tidak punya pilihan selain harus merawat Junko di rumahnya. Di suatu pagi, Junko mulai berdiri di depan kaca jendela seolah tidak terjadi apa-apa. Sambil senyum tipis dan kembali ke wajah datar, Junko berkata jika mungkin hari ini ia akan mati. Dan tebak apa yang terjadi? 私死んじゃうのかな、このまま。 Ya, tubuh Junko tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi noda hitam seperti Yabe. Sempat penasaran kemana Junko pergi, Michi akhirnya sadar jika noda hitam yang menempel di dindingnya adalah Junko, rekan kerja satu-satunya yang masih tersisa, yang sekarang sudah menjadi korban atas sesuatu yang masih misterius. Khawatir dengan ibunya di kampung, Michi lantas menghubunginya namun tidak dijawab. Takut jika sang ibu bernasib sama dengan Junko dan yang lain, Michi langsung bergegas ke rumah ibunya saat itu juga. Sementara itu di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan seorang mahasiswa bernama Ryosuke. Saat ini ia sedang belajar tentang bagaimana cara internet bekerja. Awalnya sudah connect, namun lama-kelamaan Ryosuke akhirnya berhasil mendapatkan apa yang dia mau. Tapi coba tebak apa yang terjadi setelah dia connect? Ya, Ryosuke diperlihatkan sebuah video yang agak creepy bahkan sampai ditanya apakah dia melihat hantu. Sempat dimatikan, komputer kembali menyala dengan memperlihatkan video lain tepat ketika Ryosuke sudah tertidur. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Ryosuke pergi ke lab komputer untuk menanyai salah satu mahasiswa jurusan tersebut terkait kasus yang dialaminya semalam. Apakah komputer bisa terhubung langsung ke internet? Apakah hantu bisa main komputer? Tidak. インターネットって勝手に向こうから繋がっちゃうもんなの？ Tidak mendapat jawaban dari si mahasiswa, Ryosuke dihampiri oleh seorang wanita tenaga pengajar bernama Harue. Rupanya ia merasa tertarik dengan pertanyaan si Ryosuke ini, memintanya untuk menyalin alamat browser yang terakhir dia buka. Namun karena Ryosuke masih tabu di dunia komputer terutama internet pun, Harue harus mengajarkannya untuk melakukan hal tersebut. Kembali pada Ryosuke, malam itu komputernya menyala secara otomatis dan memperlihatkan kembali sebuah video yang sangat creepy. Sempat tidak peduli dan hanya melakukan print screen saja seperti yang diinstruksikan oleh Harue. Namun, lama-kelamaan video tersebut pun mulai terasa menakutkan sehingga... Ya, setelah mematikan paksa komputer, esok harinya Ryosuke kembali menemui Harue untuk berkonsultasi. Di sana ia juga mengatakan telah melakukan apa yang Harue tutorialkan. Penasaran dengan apa yang ada di komputer Ryosuke, mereka pun langsung ke rumahnya saat itu juga. Sambil menunggu Harue memeriksa komputernya, Ryosuke mulai berbenah karena kamarnya terlampau berantakan. Meski sudah dikorek-korek sampai ke dalam-dalam, Harue tidak menemukan hal yang aneh seperti yang dikatakan Ryosuke.
Dari rumah mereka kembali ke kampus untuk melanjutkan diskusinya, namun karena Haruo masih di jam kerja, maka Ryosuke memilih untuk pergi ke kampus tepat setelah dia mendapatkan nomor HP wanita itu. これ私の連絡先。わかった。ありがとう。 Bukannya membaca, Ryosuke malah melamun saja di perpustakaan, sampai di suatu titik, ia malah tak sengaja melihat sebuah bayangan hitam. Belum juga hilang kagetnya, ia malah dihampiri oleh mahasiswa lain yang juga bisa melihat sosok tersebut, meminta Ryosuke untuk mengejarnya dan meyakinkan apakah sosok tersebut adalah hantu atau hanya manusia biasa. Setelah dikejar-kejar tapi tidak ketemu, Ryosuke pun melaporkan pada teman barunya, kita sebut saja Samsul. Jika bayangan itu tiba-tiba menghilang dari pandangan, sempat akan berpisah dengan Samsul, ia yang masih penasaran pun langsung bertanya, barangkali Samsul tahu tentang asal-usul sosok tersebut. 何だったんですかあれ。 Ryosuke mulai kedinginan setelah dia bertatap muka dengan si bayangan. Dia mana Samsul yang perhatian pun langsung memberikan air hangat sambil bercerita bahwa apa yang baru saja mereka lihat adalah sosok roh, kesadaran, atau jiwa yang datang dari dunia dengan kapasitas yang terbatas. Entah kapasitasnya miliar atau triliun, tapi yang pasti mereka harus beralih ke tempat lain karena mungkin saja kapasitasnya sudah terlalu kepenuhan. Dan coba tebak kemana mereka akan pindah. そしたら魂は別のエリア、つまりこっちの世界へ進出してくるしか方法がない。 Dan ya, mereka akan pindah ke dunia manusia lewat sebuah gerbang atau portal yang diberi tanda lakban berwarna merah. Dan karena gerbang tersebut sudah tersebar di seluruh tempat, bahkan ada yang membongkarnya, membuat roh-roh itu bebas berkeliaran di dunia manusia. Namun yang lebih parahnya lagi adalah mereka akan menetap permanen di dunia ini dan tak akan pernah kembali ke alamnya. そしてそれは今までのようなおぼろげな存在であることをやめた。ごちそうさまでした。 Singkat cerita, setelah pertemuannya dengan Samsul, Ryosuke mulai pergi berjalan-jalan ke beberapa tempat yang anehnya selalu tidak ada siapa-siapa. Entah kemana mereka, apakah hilang atau sekedar hiburan, entahlah. Dengan hilangnya orang-orang, Ryosuke langsung pergi ke apartemen Haruo untuk melihat apakah keadaannya baik-baik saja. Namun sesampainya di sana, ia malah melihatnya bertingkah seperti ini. Setelah ditenangkan, Haruo akhirnya bercerita jika selama ini dia tidak memiliki orang tua karena telah meninggal sejak Haruo masih kecil. Hal itu membuatnya tumbuh dengan ketertarikannya pada sesuatu hal gaib, terutama kematian, karena menurutnya setelah manusia mati, maka ia akan hidup bahagia bersama semua orang di alam baka. Namun setelah beranjak dewasa, Haruo akhirnya sadar bahwa semua orang akan tetap sendirian setelah mereka mati. Sepulangnya dari kediaman Haruo, Ryosuke mampir dulu ke sebuah tempat untuk bermain dingdong. Namun karena terlalu sepi atau tidak ada orang, Ryosuke memilih untuk pulang saja. Sampai ketika ia melihat bayangan hitam di tempat itu, Ryosuke mencoba untuk mencarinya dan langsung kabur. Tepat ketika bayangan itu mulai bergerak seperti ini. Tak terasa hari sudah mulai gelap, Ryosuke memilih untuk kembali ke rumahnya dan terlihat Haruo sudah ada di depan pintu. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Haruo tiba-tiba berkata jika ingin terus bersama Ryosuke, bawa dirinya pergi sejauh mungkin, sehingga mereka langsung pergi ke stasiun terdekat dengan tujuan yang masih samar. Di dalam kereta pun tak kalah sepi dengan di luar. Haruo mulai menanyakan kemana semua orang pergi, sampai ketika kereta tiba-tiba berhenti, Haruo mendadak ingin pulang dan langsung berlari saat Ryosuke hendak mencari si masinis. Entah kemana perginya wanita itu, Ryosuke tidak dapat menemukannya dimanapun. Yang ternyata saat ini Haruo sedang berada di rumahnya, kembali melihat aktivitas paranormal di komputernya. Sampai di suatu momen ketika printernya menyala sendiri dan mencetak tulisan tentang ruang terlarang, Haruo akhirnya sadar jika saat ini ada entitas asing yang sedang berada di kamarnya.
Tidak takut atau apa, Harue malah mendekati entitas itu dan memeluknya. Sementara di luar, terlihat Ryosuke yang baru sampai ke rumah Harue yang tadi menghilang entah kemana. Setelah pintu didobrak, rupanya Harue sudah tidak ada. Dengan penuh kebingungan, Ryosuke kembali mencarinya ke sana kemari dan malah bertemu dengan Michi yang saat ini sedang pingsan akibat mobilnya menabrak pembatas jalan. Setelah berbincang dan saling berkenalan, keduanya akhirnya akrab dan mulai mempertanyakan tentang kemana perginya orang-orang menghilang secara misterius, termasuk ibunya Michi yang juga telah menghilang tak kemana. そっか。ダメだったんだ。お父さんもお母さんも。 Michi meminta bantuan Ryosuke untuk memperbaiki mobilnya yang mogok dan setelah mobil selesai diperbaiki, Michi memutuskan untuk ikut dengan Ryosuke mencari Harue kembali ke rumahnya yang saat ini sudah dipenuhi tulisan aneh seperti yang sempat Harue lihat di video. Setibanya di sebuah pabrik tua, mereka melihat Harue sedang berdiri di lantai atas dan langsung pergi setelah mengetahui jika Ryosuke dan Michi mengejarnya. Sempat melihat lakban berwarna merah di area tersebut, Harue akhirnya muncul dengan sepucuk pistol di tangannya dan ハルエ、一緒に行こうよ。ハルエ。 tanpa sepatah kata pun yang keluar, Harue akhirnya mengakhiri hidup dengan cara yang tidak lazim. Sudah mah kekurangan orang, malah bundir. Meski Ryosuke hendak membawanya ke rumah sakit, nyawa Harue sudah tidak terselamatkan, yang membuat mereka terpaksa harus pergi meninggalkannya. Mobil yang kehabisan bensin membuat Ryosuke harus kembali ke pabrik untuk mengisi jaliken terlebih dahulu. Setelah memompa dan akan menutup jaliken tersebut, tutupnya malah copot dan masuk ke dalam ruang terlarang yang diberi tanda lakban merah. Ya, Ryosuke pun terjebak di ruangan tersebut dengan arwah yang mengajaknya berkomunikasi. Meski takut dengan sosok tersebut, ia memilih untuk melawan dengan tidak mengakui keberadaannya, tetapi... Entah apa yang terjadi, Michi yang sudah menunggu terlalu lama pun memutuskan untuk menyusulnya saja, di mana Ryosuke sendiri saat ini sudah berada di luar tempat terlarang dengan kondisi lemas dan tak berdaya. Tanpa banyak bicara, Michi lantas membawa Ryosuke bersamanya. Sesampainya di tempat tujuan, Michi hanya bisa menangis melihat keadaan Ryosuke yang tidak baik-baik saja. Namun meski begitu, ia tetap membawa Ryosuke pergi dengan menyeberangi lautan menggunakan perahu. Setelah mengambil kunci dari tempat sewa, Michi langsung tancap gas tanpa tengok kanan kiri dan sekarang ia sudah menaiki sebuah kapal bertemu dengan orang baru yang saat itu akan pergi ke Amerika untuk mencari kehidupan. 先へと。 Ryosuke sendiri rupanya sudah lenyap beberapa saat setelah mereka memasuki kapal. Tidak panik, takut, ataupun sedih berlebihan, Michi kini bisa lebih legowo dengan hal tersebut karena memang mau bereaksi seperti apapun, ia tetap tidak akan pernah bisa menghentikan fenomena yang melenyapkan orang-orang secara misterius. Tamat, endingnya sangat membagongkan.